Nah, biasanya di bulan Ramadan ini kita sering kalau buka sosial media dapatkan ada orang yang sholat kilat. Ya, sholat kilat. Kemudian banyak pertanyaan, sah enggak itu sholatnya? Orang sholat taraweh. Saya hari ini sampai baca ada sholat taraweh sampai 7 menit. Tahun lalu 7 menit, kemudian di tahun ini karena Covid jadi 6 menit. Itu sah atau tidak hukumnya lah. Kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, kalau mau melihat sah atau tidaknya sholat, ya sudah pasti yang kita tinjau apa? Syaratnya dikerjakan atau tidak. Karena sholat itu ada syaratnya, kemudian ada rukunnya, ada sesuatu yang membatalkan sholat. Kalau itu semua dilakukan, maka sah sholatnya. Diterima atau tidak itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah tahu sholat kita diterima atau tidak. Hanya saja para ulama menjelaskan kepada kita biasanya amal sholat itu kalau diterima, kita semakin semangat untuk ngamalkannya. Tapi kalau kita bicara sah atau tidak, selagi tidak meninggalkan syaratnya, rukun-rukunnya dikerjakan semua secara sempurna, yang membatalkan sholat ditinggalkan, maka sholatnya sah. Tapi kalau ngelakukannya kecepatan, ditakutkan apa? Ada rukun-rukun yang hilang. Karena cepat dalam sholat itu ada cepat yang masih ditoleransi. Misal seperti orang yang baca Al-Qurannya cepat tapi sama sekali nggak ngerusak bacaannya. Makhraj hurufnya benar, panjang pendeknya benar, tasdidnya benar. Hanya saja membacanya lebih cepat ketimbang orang lain. Kemudian arkanus sholatnya, rukuknya, sujudnya dan lain sebagainya dilakukan dengan benar, maka itu nggak masalah. Tapi kalau terlalu cepat ditakutkan apa? Nanti ada rukun-rukunnya sholat yang dia hilangkan. Kalau kecepatan baca Fatihah akhirnya apa? Panjang pendeknya bacanya nggak benar. Sin keliru shin. Nanti shot keliru sin. Karena kecepatan. Orang kalau baca cepat-cepat kan akhirnya susah. Nah kalau sampai Fatihahnya salah, ya sholatnya nggak sah, batal. Kemudian tumak ninahnya. Karena dulu ada salah seorang lelaki masuk ke masjidnya Nabi Muhammad, dia sholat. Selesai sholat dia menghadap ke Nabi Muhammad, mengucapkan salam sama Nabi, dijawab sama Nabi. Setelah dijawab Nabi Muhammad mengatakan kepada orang itu apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau sholat, sesungguhnya kau belum sholat. Fasalla kama salla. Maka orang tersebut kemudian melaksanakan sholat seperti sholat sebelumnya. Selesai itu menghadap Nabi lagi, ngucap salam, Nabi masih bilang apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau sholat, sesungguhnya kau belum sholat. Yang artinya sholatnya nggak sah. Sampai diulang sama Nabi Muhammad 3 kali. Baru setelah 3 kali dia nyerah. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran. Saya nggak tahu caranya yang lebih benar dari ini. Fa'alimni, dia nggak tahu caranya sholat. Nggak bisa dengan yang lebih baik dari ini. Bisanya cuma seperti ini. Dia minta diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diajarkan sama Nabi Muhammad. Idza gumta ila shalah fakabbir. Kalau kau bangun mau sholat maka bertakbirlah. Waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Dan kemudian bacalah Al-Quran suratul Fatihah. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan tumak ninah. Kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kau sampai sempurna rukukmu. Para ulama menjelaskan apa itu tumak ninah. Tumak ninah itu sukunul a'dha ba'dal harakah. Diamnya badan setelah adanya pergerakan. Dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Ketika satu rukun ini dikerjakan misalnya dia rukuk, maka sempurnakan rukuknya. Dan kemudian ada tenang, diam sejenak. Kadar batasnya dijelaskan oleh para ulama bimigdar tasbihah. Dengan kadar waktu mengucap kalimat tasbih. Subhanallah. Jadi rukuknya sempurna, kemudian diam sejenak minimal. Dengan kadar waktu mengucap kalimat tasbih subhanallah. Setelah itu baru melanjutkan rukun yang berikutnya. Sebagaimana dijelaskan sama Nabi Muhammad. Kemudian apa? Thummarfa, angkat kepalamu. Hatta ta'dila qa'iman, sampai kau betul-betul sempurna berdirinya. Setelah itu apa? Thummasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai kau sempurna dalam sujudmu. Setelah itu thummarfa, bangun dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai kau duduk sempurna. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukan ini di dalam seluruh salatmu. Jadi diajari tumak ninah sama Nabi Muhammad SAW. Nah yang tidak tumak ninah kalau terlalu cepat nanti kayak mentul-mentul sholatnya. Rukuknya belum sampai sempurna sudah naik ke atas. Atasnya belum sempurna, itidalnya sudah sujud. Sujud cuma nyenggol dok.
kepalanya nyenggol karpet, tung berdiri lagi. Nah ini enggak tumak ninah. Kalau enggak tumak ninah, batal sholatnya. Padahal sujud bukan hanya kepalanya disentuhkan, tapi harus ditekan. Nah itu penting. Nah ditakutkan kalau ngelaksanakannya terlalu cepat, nanti tumak ninahnya hilang. Tapi kalau bisa tumak ninah, berarti dia memenuhi seluruh arkan-arkannya, rukun-rukunnya sholat, maka sholatnya sah. Tapi selain sah atau tidaknya sholat, kan kita itu berharap amal kita diterima sama Allah. Kalau terlalu cepat sunnahnya ditinggalkan, ngambilnya yang wajib-wajib saja. Nah itu kan kurang. Sedangkan sunnah-sunnah yang kita lakukan itu di dalam sholat tujuannya apa? Supaya sholat kita diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau aman, tumak ninah, amannya seperti apa? Baca sunnahnya. Ketika rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun cepat bacanya, kalau kita baca sesuai dengan sunnahnya 3 kali, aman, sudah tumak ninah. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, atau rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sampai akhir, aman, sudah tumak ninah. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Walaupun bacanya cepat tapi benar, maka itu aman, sudah masuk dalam kategori tumak ninah. Tapi kalau enggak, dilanggar, tumak ninahnya hilang, ya seperti orang laki tadi yang sama Nabi Muhammad dikatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi itu harus kita perhatikan sholat kita, sholatnya anak-anak kita, supaya sesuai dengan yang dituntun dalam syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala.